Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sijanarko dari kelompok 1 MN19C, Manajemen 19C, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis yang telah saya lakukan di bidang industrial. Pada kesempatan hari ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu perusahaan manufaktur yang berada di kawasan Jababeka, Cikarang, tepatnya di sekitar MM2000. Di sini saya diberikan kesempatan untuk menganalisa dan melakukan studi kelayakan bisnis dari PT Morita Cokro Gierindro, yang mana merupakan perusahaan industrial berbasis manufaktur komponen dari kendaraan, baik roda 2, roda 4, bahkan sampai mesin pertanian. Oke, yang pertama, pada studi kelayakan bisnis yang pertama kita akan melihat identitas perusahaan secara aspek hukumnya. Identitas perusahaan, profil perusahaan dari perusahaan ini adalah nama perusahaan PT Morita Cokro Gierindro. Kemudian jenis usahanya adalah manufaktur. Kegiatan usaha memproduksi gears dan mechanical parts atau bisa dibilang komponen untuk keperluan mesin, kendaraan, roda 4, truk, roda 2, alat berat, traktor, dan juga pertanian. Untuk alamatnya sendiri, berdasarkan alamat lengkap, ada di Jalan Jababeka 4, Kafling C3, Cikarang, Lemabang, Bekasi, dengan kode pos 17530, Indonesia. Untuk nomor teleponnya ada di 6221 8984 5427 dan emailnya adalah mtg@mtgrindo.co.id. Baik, sekarang kita lanjut ke aspek pemasaran dan aspek pasarnya. Di sini untuk pasar sasaran dari yang dituju di perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi kendaraan yang membutuhkan spare part. Adapun portofolio berharga yang dimiliki oleh PT Morita Cokro Gierindro yang berisikan nama-nama perusahaan customer perusahaan ini, yaitu ada PT Suzuki Indomobil, PT Kayaba, Komatsu, Hino Motor Manufacturing Indonesia, Yamaha, Astra Daihatsu, Isuzu, YKT Gear, Komatsu, XCD Manufacturing, Showa, Bakri Auto Parts, Kubota Indonesia, Mitsuba Indonesia, dan PT NSK Warner Indonesia. Kemudian aspek teknis dan produksi dalam cakupan produksi perusahaan. Cakupan produksi perusahaan PT MTG ini merupakan perusahaan swasta nasional, perusahaan yang bergerak di bidang pengerjaan logam, khususnya produksi gear dan mechanical parts untuk keperluan komponen yang tadi sudah dijelaskan. Adapun macam-macam produk yang dihasilkan oleh PT Morita Cokro Gierindro adalah produk 4 roda, diantaranya itu adalah gear idle shaft, gear crankshaft, cam gear, retainer, center injection pump, dan masih banyak lagi produk gear roda 4 lainnya. Produk truk diantaranya itu brake drum, rear hub, rear differential case, gear, shaft axle, dan masih banyak lagi produk gear truk lainnya. Produk roda 2 diantaranya itu sprocket, collar, tappet, holder, gear, starter, dan masih banyak lagi produk gear roda 2 lainnya. Produk alat berat diantaranya itu shaft, roller, cover, piston, plate, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk traktor pertanian diantaranya itu adalah camshaft, clutch plate, main gear, gear balance, rocket arm, dan masih banyak lagi untuk produk gear traktor lainnya. Untuk kebutuhan bangunan gedung, PT Morita Cokro Gierindro ini memiliki bangunan plan area di area Cikarang
Lemah Abang Bekasi untuk luas bangunan keseluruhan plan area sebesar 10.000 meter persegi, mencakup ruang produksi pabrik dan juga kantor. Untuk peralatan produksinya sendiri ada CNC lathe machine, conventional lathe machine, drilling center machine, gear deburring machine, gear hobbing machine, gear shaper machine, gear shaving machine, gear internal and external grinding machine, machine center horizontal and vertical, shaving cutter grinder, thread rolling machine, universal milling machine, broaching machine, dan yang terakhir adalah machine stamping. Sedangkan peralatan pendukung produksinya ada abrasive cutter, bandsaw, cam tester, compressor, coordinate measuring machine, CNC gear tester M1 sampai M12 maksimal 300, endurance test, gear checker, harness Brinell tester, harness Rockwell tester, harness Vickers, e-checker, leakage, magnetic particle inspection, micro harness Vickers, mounting press, photo microstructure, performance, polishing metal, profile projector, portable harness tester, portable roundness tester, roundness tester, torque meter, ultrasonic wave crack checker. Untuk bahan baku utama yang digunakan ini ada berbagai jenis logam yang berkaitan dengan peleburan dan percetakan yang akhirnya akan menjadi spare part. Untuk penyediaan bahan baku mendapat berbagai macam jenis bahan berkualitas. Perusahaan bekerja sama dengan industri penyedia bahan baku dan membelinya dengan sistem impor. Ada sekitar 60% impor. Untuk penyediaan bahan baku mendapat berbagai macam jenis bahan berkualitas. Perusahaan bekerja sama dengan industri penyedia bahan baku dan membelinya dengan sistem impor. Ada sekitar 60% impor, atau mungkin 80% impor, dan 20%-nya diolah di perusahaan. Kemudian dikelola PT Morita Cokro Girindo untuk selanjutnya masuk ke tahap pembentukan dan dikirimkan ke customer. Untuk proses produksinya mulai dari pemesanan dari customer, pemesanan bahan baku, pengelolaan bahan baku, konstruksi atau peleburan yang dilakukan di perusahaan, kemudian dicek oleh bagian QC atau quality control, kemudian dilakukan pengiriman kepada target pasar. Untuk kebutuhan tenaga kerja terdapat pada triwulan pertama tahun 2021 terdapat 762 karyawan tetap, 64 PKWT kontrak, 36 PKWT off, dan 28 CLS termasuk satpam. Total keseluruhan pegawai yang berada di perusahaan ini ada 890 pegawai sesuai dengan yang tercatat pada triwulan pertama. Fasilitas pendukung produksi untuk bangunan dan lainnya seperti ruang kerja, ada bengkel produksi, ruang quality control atau PUC, mesin CNC lathe, mesin hobbing, mesin shaving, mesin machining center, hardening furnace atau oven. Kemudian di sini kita bisa melihat siklus produksi yang sudah didapat dari perusahaan. Pertama, customer memesan, kemudian mendaftarkan, kemudian mengecek persediaan dilakukan oleh label produksi, kemudian ada data persediaan, penerbitan surat jalan oleh divisi produksi, surat jalan atau kemudian di sini di bagian terakhir ada aspek finansial. Kemudian di sini di bagian terakhir ada aspek finansial. Di sini saya berkesempatan untuk mendapatkan anggaran perusahaan yang ada di perusahaan PT Morita Cokro Girindo ini. Untuk plan omsetnya bulan Desember
Untuk MTG ini melakukan pembukuan setiap triwulannya, itu ada di bulan Desember, Januari, dan Februari. Untuk plan omset di sini ada 52 miliar 66.115.702 perak. Untuk plan omset di untuk omset pada bulan Desember tahun 2020, seperti yang saya dikatakan, yaitu adalah 52 miliar. Di bulan Januari tahun 2021 itu adalah 49 miliar perencanaannya. Kemudian di bulan Februari ada di angka 47 miliar. Sehingga total plan omset ini ada di angka 148 miliar. Akan tetapi aktual penjualan salesnya itu ada di angka 37 miliar, yang mana hanya terpakai sekitar 71% dari plan yang sudah disediakan. Kemudian untuk aktual dari penjualan pada Januari 2021 ternyata hanya mendapatkan sekitar 39, cukup rendah di bawah anggaran yang direncanakan, yaitu adalah sekitar 78%. Kemudian pada bulan Februari anggaran mulai diturunkan, anggaran plan diturunkan sehingga cenderung lebih besar angka persenannya, namun masih di bawah angka yang produktif dari plan yang direncanakan. Plan delivery produksinya untuk pengiriman direncanakan anggaran akan digunakan sebesar 33 miliar. Sedangkan untuk aktual delivery produksi pada tahun 2020 Desember itu ternyata mencapai angka 34 miliar, yang mana melebihi sekitar 102%. Untuk aktual plan delivery produksi tahun Januari tahun 2021 ada di angka 37 miliar 645 juta, dan untuk aktualnya ada di 37 miliar 22 juta. Angka ini masih di bawah standar yang dari yang direncanakan, yaitu adalah 98% penggunaan dari perencanaan. Kemudian juga hal yang sama juga terjadi pada anggaran Februari tahun 2021, di mana anggaran berselisih sekitar 2 miliar dari yang direncanakan, yaitu sekitar 94% pada 36 miliar. Hasil secara keseluruhan 3 bulan atau triwulan pada bulan Desember sampai Februari tahun 2021 tercatat bahwa aktual plan atau dana perencanaan yang dirumuskan oleh perusahaan itu ada di angka 148 miliar 760 juta. Sedangkan selama 3 bulan ini ternyata perusahaan hanya menggunakan biaya pada aktual penjualannya itu ada di angka 116 miliar, yang mana itu ada di angka 78% dari penggunaan perencanaan yang telah direncanakan. Kemudian untuk perencanaan dari pengirimannya ada di angka 109 miliar untuk perencanaan, namun pada kenyataannya hanya digunakan di angka 107 miliar, yang mana memiliki selisih, yang mana bukan selisih tapi lebih ke arah penggunaannya adalah sebesar 98,2%. Untuk selebihnya dapat dibaca dengan hal yang sama sampai paling bawah. Akan tetapi di sini untuk total biaya operasional produksinya itu adalah sekitar 30 miliar 38 untuk bulan Desember 2020 ya, di 30 miliar 389 juta 517 ribu rupiah. Sedangkan sisa omset pada tahun 2021 itu adalah sekitar 3 miliar 639 atau bisa dibilang 10% keuntungannya dari total biaya operasionalnya. Jadi untung bersih pada bulan Desember tahun 2020 adalah sekitar 3 miliar 600 juta. Kemudian di bulan Januari
total biaya operasional produksinya ada di angka 29 miliar 706 juta, memiliki sisa omset sebesar 7 miliar 316 juta. Angka yang cukup besar, mengingat periode tahun 2020 dan 2021 adalah periode yang sangat merugikan perusahaan karena semua penjualan menurun, kegiatan ekonomi menurun karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian di Februari tahun 2021 di bagian bawah, perencanaan total biaya operasional produksi ada di angka 30 miliar. Kemudian memiliki sisa omset sebesar 6 miliar. Ada di angka 16% keuntungan perusahaan. Kemudian dilakukan penotalan dari 3 bulan operasional, biaya operasional produksi itu ada di angka 90 miliar 167 juta. Namun pada 3 bulan setelah usaha ini melakukan operasional, tentu memiliki sisa omset yang tadi sudah disebutkan dari bulan Desember 2020, Januari 2021, dan Februari tahun 2021. Total dari sisa omset produksi itu ada di angka sekitar 16,999 juta. Angka yang cukup besar untuk 3 bulan pertama, dan angka ini cenderung naik pada bulan Desember 2020, memiliki kenaikan yang sangat signifikan, kemudian ke angka 7 miliar pada bulan Januari dan sedikit menurun di Februari 2021. Ada kemungkinan perencanaan ke depannya atau di dalam forecasting akan meramalkan sekitar naik yang sangat konstan, mungkin hanya akan terjebak pada titik 7, 6. Kemungkinan untuk menyentuh angka 5 akan sangat kecil karena seiring dengan berjalannya waktu dan ekonomi sudah mulai memulih, keuntungan ini akan kembali normal. Sangat disayangkan kami tidak bisa memberikan anggaran yang memiliki hasil minus pada tahun 2020, triwulan pada tahun 2020. Kami tidak bisa memunculkannya karena hanya ini yang bisa didapat. Jadi sebelumnya mohon maaf, dan kita lanjut ke slide berikutnya. Kesimpulannya, setelah kita lihat tadi beberapa aspek yang sudah ada pada presentasi kali ini, berdasarkan aspek yang telah dikaji, PT MTG atau Morita Cokrogindo sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak dalam bisnis. Perusahaan ini sebenarnya sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Namun karena alasan kerahasiaan data perusahaan, kami tidak dapat diperkenankan untuk menampilkan data yang ada. Akan tetapi secara keseluruhan dari segi teknis dan produksi, perusahaan ini masih dan sudah sangat rapi. Sebagai perusahaan berpengalaman, tentunya akan sangat banyak mempelajari tentang mutu dan juga quality controlnya. Dan juga dilihat dari segi keuangan, memang perusahaan ini masih memiliki keuntungan yang sangat kecil dibandingkan dengan biaya produksi keseluruhan. Ini dikarenakan situasi pandemi yang membuat seluruh bisnis dan perekonomian memiliki dampaknya. Seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa data yang menunjukkan bahwa hasilnya minus. Dan setelah dilakukan perbincangan kemana hasil minus itu, hasil keuntungan yang negatif itu akan diserahkan pada perusahaan. Perusahaan juga tidak selamanya mengalami kerugian, karena perusahaan juga sudah seharusnya pasti punya tabungan dari keuntungan perusahaan yang untuk dilakukan produksi kembali. Akan tapi dalam periode 2021 ini, perusahaan mulai angka positif dari anggaran keuntungan bersih. Jika penulis diizinkan untuk diperlihatkan perbandingan dengan data tahun 2020, perusahaan ini mengalami pemulihan ekonomi. Walaupun masih belum sebaik periode 2019, nilai keuntungannya terus membaik dan memiliki potensi untuk bertahan dari pandemi. Baik,
Sekian, terima kasih dari saya, Yos Yarko. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.